Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruhan. Apa kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nandra. Ini seperti ada angin surga ini. Dapat tegur sapa dari Bu Nandra. Alhamdulillah, kabar saya baik, Ibu Nandra. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya dan keluarga juga baik. Semoga Bapak Ruhan dan keluarga kabarnya juga baik nggih. Amin ya robbal alamin. Amin nggih. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan kucing Bapak. Apakah Pak Ruhan bersedia? Insya Allah bersedia Ibu. Kebetulan memang sekarang ini saya sedang ada permasalahan yang sedang terjadi, Bu. Wah, permasalahan apa itu, Pak? Ya, permasalahannya kalau tidak terkait dengan ketugasan, ya pasti ya ketugasan ya. Nggih, Kebetulan ini Bu Nandra, saya gimana? ini menjadi guru pamong dalam membimbing mahasiswa yang sedang PPL di sekolah kami. Oh, begitu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang Pak Rohan harapkan dari perbincangan kita di malam hari ini? Oh gitu ya. Ya Nggih. tentu saya ini Bu Nandra berharapnya saya berharap bisa mendapatkan solusi ya, mendapatkan solusi meringankan tugas saya sebagai pembimbing ataupun guru pamong. Dan mahasiswa itu saya berharap bisa lebih tertib, kemudian disiplin, sehingga mempunyai pengalaman mengajar, dan akhirnya kelak di kemudian hari menjadi guru yang profesional, guru yang baik, ya sesuai dengan jurusan yang dia ambilnya adalah keguruan. Seperti itu Bu Nandra. Waduh, luar biasa ya harapan Pak Ruhan kepada mahasiswa PPL ini. Sebelumnya situasi apa yang sekarang Pak Ruhan hadapi di sekolah ini? Waduh, ini jadinya Gimana situasinya, uh, Bapak? bukan gibah ya ini ya, bukan ya. Boten, kita saling sharing saja, Bapak. Oke. Jadi situasi yang sekarang yang sedang saya alami itu gini Bu Nandra. Mahasiswa yang saya bimbing itu atau mahasiswa PPL itu ya, kurang bisa diajak bekerja sama. Apa yang mahasiswa rencanakan sering tidak terlaksana sesuai dengan timeline-nya. Padahal dia sudah membuat timeline-nya, kemudian sudah mendiskusikannya, kemudian sudah melaporkannya. Dan jika saya memberikan masukan ataupun arahan ataupun bimbingan untuk perbaikan, dan itu tentu untuk kebaikan mahasiswa itu pula, ya hanya berkata, ya Pak, kayak gitu. Tetapi Oh. ya apa ya, kurang atau bahkan tidak dilaksanakan. Nah, ketika saya kemudian memberikan tugas Bu Nandra kepada Nggih, mahasiswa tersebut untuk belajar praktek di kelas, karena memang kan kedatangan dia ke sekolah kami dan kami diminta untuk membimbing kan diantaranya kan untuk itu. nggih. Tetapi malah mahasiswa itu ya tidak melakukannya. Kadang-kala sudah janji, datangnya terlambat atau Nggih. izin tiba-tiba seperti itu tidak masuk kelas. Nah, dan sering datang terlambat, kemudian berpakaian yang mestinya harus menggunakan alma mater ya, jas Nggih. alma mater, seringnya itu tidak memakainya. Padahal itu kan bagian daripada identitas di lingkungan sekolah biar terdeteksi bahwa itu adalah mahasiswa yang sedang PPL. Nggih. Padahal gini, teman-teman yang lainnya, dia kan nggak sendiri nih Bu Nandra. Nggih. Teman-teman yang lainnya itu ya berseragam, menggunakan jas alma mater, dan saya dapat info dari teman guru yang sama-sama menjadi guru pamong atau Pamong, pembimbing nggih. itu, ya, temennya itu berjalan lancar, melakukan kegiatan sesuai dengan schedule-nya, dan seterusnya. Akhirnya kan saya, ibaratnya itu ada sebuah psikologis,
Nah, kok ini bagaimana ya biar mahasiswa saya ini bisa seperti teman-teman seperti itu. Oke, berarti sekarang apa keinginan dan harapan Pak Ruhan terhadap mahasiswa PPL itu? Ya, gini, Harapannya Bapak. harapannya ya. Kalau harapan ya tentulah pasti. Jangankan harapan ya, berdoa pun saya mestilah berdoa yang Waduh, luar terbaik dan biasa ini. berharap untuk yang baik juga ya. Berharap untuk Oke. yang baik agar mahasiswa tersebut apa mempunyai tumbuh Hmm. rasa tanggung jawab, kemudian tertib, adanya suatu kedisiplinan yang sangat bagus, serta bisa menjaga komitmen sehingga kelak nanti bisa menjadi bagian barisan daripada guru yang profesional, guru yang baik. Wah, luar biasa ya harapan dari Pak Ruhan gitu. Nah, Ya. menurut Pak Ruhan, jika di skala 0 sampai 10 nggih, dari harapan-harapan Pak Ruhan ini, tapi ternyata kok mahasiswa itu kok masih seperti ini. Nah, Ya. nilainya mahasiswa PPL tersebut itu berapa Pak dari 0 sampai 10? Waduh, ini ya, nyebut angka ini. Enggak, Pak. Berarti harus ada variabel dan indikatornya itu. Kalau Nggih. dengan kondisi sampai dengan saat sekarang ini, ya perkiraan saya kalau berdasarkan variabel kemudian diindikatorkannya itu ya sekitar baru 5 kalau dari 10 itu. Oh, masih 5%, 50-50 berarti nggih, Ya, Pak? masih 50-50. Nah, jadi sekarang, menurut Pak Ruhan, apa yang harus Pak Ruhan lakukan supaya mahasiswa itu seperti harapan Pak Ruhan? Misalnya tadi yang Pak Ruhan sebutkan memiliki disiplin, tanggung jawab, apa yang Pak Ruhan bisa lakukan untuk mahasiswa PPL itu? Oke, ya. Jadi nanti yang akan saya kerjakan atau yang akan saya lakukan itu tentu saya akan membangun komunikasi secara pribadi untuk menanyakan tentang kendala atau masalah mengapa mahasiswa tersebut kurang tingkat kedisiplinannya, kemudian rasa tanggung jawabnya itu masih rendah, ya kemudian berkomunikasi lagi ya yang intens dengan mahasiswa yang sedang saya bimbing itu agar bisa lebih tertib, kemudian lebih disiplin, ya serta apa ya sebagai kewajiban saya sebagai guru pamong memberikan nasihat ya jika mahasiswa tersebut masih banyak apa ya agenda atau timeline yang belum tercapai dari kegiatannya itu. Kan semakin berjalannya waktu, maka akan semakin mendekati waktu dia berakhir dalam PPL. Ketika belum tuntas semuanya itu kan ya kembali lagi ke dia kan. Kasihan, nanti dalam posisi penarikan harus retaker, kan kasihan juga. Apalagi kemudian dipaksakan untuk nilai variabelnya seperti itu ya kasihan juga. Jadi ya Oh. tetap untuk membangun komunikasi agar timeline-timeline yang sudah dibuatnya itu segera untuk dikejarnya, segera untuk dituntaskannya. Seperti itu. Bagus sekali nggih Pak Ruhan. Tapi bagaimana Pak Ruhan caranya untuk membangun komunikasi kepada mahasiswa PPL tersebut? Oke. Nggih. Untuk berkomunikasi agar nilai-nilai atau konten-kontennya itu masuk itu, kalau misal secara bertatap muka sangat terbatas sekali, ya saya menggunakan atau memanfaatkan media yang ada seperti WhatsApp, ya. Kalau bisa Google Meet ya Google Meet, ataupun yang bisa memudahkan untuk berkomunikasi lebih intens lagi. Kemudian Nggih. ketika sampai di sekolah, ya saya pesan juga kepada apa ya yang di sekelilingnya kepada temannya itu untuk apa menemui saya agar komunikasinya lebih enak dan bisa tentunya berkomunikasi secara pribadi sehingga nilai-nilai saya sebagai guru pamong itu nilai nasihatnya itu bisa masuk. Kemudian menyampaikan hal-hal terkait kegiatannya yang harus dicapai
sesuai dengan deadline ataupun timeline-nya itu, agar dalam pembelajaran praktek di kelasnya itu bisa berjalan dengan lancar serta tepat dalam pembuatan laporan kegiatan yang memang ada batasan waktu yang sudah ditentukan oleh kampus dan sekolah. Seperti itu. Waduh, aduh luar biasa ya Pak Ruhan sebagai pembimbing mahasiswa PPL ini. Nah tadi kan Pak Ruhan menyampaikan bahwa mahasiswa PPL itu nanti akan praktek ya di kelas Ya, ya. Nah, bagaimana cara Pak Ruhan untuk mempersiapkan mahasiswa PPL itu untuk siap praktek di kelas? Oke ya. Karena Ye. memang break even point daripada PPL itu kan adalah praktek ya. Kalau dulu Betul. disebutnya micro teaching, kalau sekarang kan langsung praktek ya. Oh, iya. Untuk persiapan mahasiswa itu praktek mengajar di kelas, masih diperlukan beberapa kali bimbingan Bu Nadra ya. Ye. Kenapa? Perlu di sekolah kami kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sehingga perlu Ye. persiapan membuat modul. Nanti kalau modulnya sudah terbuat, membuat penilaian. Kan gitu. Baik Ye. penilaian pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Terus dilanjutkan untuk evaluasi, berarti diperlukan adalah membuat soal. Serta setelah itu menganalisis hasil evaluasi belajar dan membuat refleksi pembelajarannya itu. Kira-kira seperti itu. Ye, bagus sekali Pak Ruhan. Nah, kemudian tadi Pak Ruhan berkeinginan untuk mahasiswa PPL itu bertanggung jawab nggih. Nah, Ya. bagaimana cara Pak Ruhan agar mahasiswa PPL itu lebih bertanggung jawab lagi, disiplin lagi. Nah, bagaimana Pak? Oke, jadi untuk pembentukan karakter itu, menguatkan karakter itu, ya diperlukan beberapa latihan seperti memberikan tugas untuk mengenal lebih dalam tentang karakteristik ya lingkungan sekolah, karena bagian daripada karakter dia dalam memahami yang lainnya. Yang lebih ya kemudian dilanjutkan dengan komunikasi juga dengan pihak manajemen sekolah dan unsur yang lainnya, sehingga akan terbentuk karakter dan menuju satu ketanggung-jawabannya itu. Wah, bagus sekali nggih Pak, Ya. untuk situasi yang sudah Bapak hadapi, kemudian pikiran-pikiran Bapak yang sekarang sudah muncul begitu, kemudian sekarang setelah sesi ini apa yang harus Pak Ruhan lakukan? Ya, saya ingin setelah sesi ini, saya ingin memanggil secara pribadi mahasiswa tersebut dan menanyakan apa yang menjadi kendala atau hambatan atau tantangan yang dihadapi. Seperti itu. Kemudian ketika sudah saya tanyakan seperti itu, untuk melakukan sebuah rencana kegiatan sesuai yang disusun atau yang diagendakan dengan suatu bimbingan kepada mahasiswa itu agar terarah sesuai dengan apa yang sudah direncanakannya itu. Oke, bagus Bapak. Kemudian siapa yang menjadi yang akan Bapak mintai dukungan ya, agar yang diharapkan Pak Ruhan tentang mahasiswa PPL ini sesuai dengan harapan Pak Ruhan? Ya, tentu yang akan saya minta dukungan adalah Bapak Kepala Sekolah yang bertanggung jawab penuh dengan di sekolah, kemudian Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum yang terkait dengan PPL, dan juga dosen pembimbingnya yang bagian daripada yang PPL itu. Dan mungkin pula saya memerlukan dukungan dari teman PPL-nya. Oh, luar biasa sekali rencana-rencana Pak Ruhan. Nggih, alhamdulillah nggih, bincang-bincang kali ini kemudian apa yang bisa Pak Ruhan buat inti dari percakapan kita atau refleksi dari Pak Ruhan ini seperti apa dari perbincangan dan percakapan kita? Ya, alhamdulillah ya dengan berbincang dan bisa bertemu dengan Bu Nandra, saya bisa menyelesaikan permasalahan dari persoalan mahasiswa PPL yang sedang saya bimbing.
Ini sebagai tanggung jawab saya dalam ketugasan sebagai guru pamong. Insya Allah dengan perbincangan ini saya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Gitu. Terima kasih Bu Nandra. Nggih, sama-sama Waktunya. Bapak. Insyaallah semoga nanti semuanya berjalan dengan lancar nggih Pak, sehingga Amin. mahasiswa PPL yang sedang PPL itu, bisa sesuai harapan dengan Pak Ruhan, begitu. Amin ya rabbal Amin, nggih sama-sama nggih alamin. Pak, kita saling, Amin. belajar dan saling sharing, Oke, gitu. terima kasih Bu Nandra. Nggih, Mohon pamit ya. alhamdulillah, nggih Bapak. Mohon pamit nggih Pak. Ini. Nggih.